Halo semua Sobat Indofakta. Hari ini kita akan membahas tentang negara Laos kembali. Apabila di video sebelum ini kita telah membahas mengenai sejarah negara Laos, profil negara Laos, dan juga kehidupan di Laos, maka kali ini kita akan bahas lebih jauh lagi tentang negara yang satu ini. Masih banyak hal-hal unik yang bisa kita ketahui di sini. Untuk itu, kita akan segera terbang ke Laos. Negara komunis. Negara ini termasuk sebagai salah satu dari 6 negara komunis yang masih tersisa di dunia. 5 negara lainnya itu adalah negara Korea Utara, Cina, Kuba, Vietnam, dan Eritrea. Sebagai negara komunis, di sana hanya ada satu partai saja. Saluran media juga dikontrol secara penuh oleh pemerintah. Warga juga tidak boleh mengkritik pemerintah. Kerajaan Laos melawan. Setelah kerajaan Laos dibubarkan pada tahun 1975, lalu anak putra mahkota yang bernama Solifong Savang mendeklarasikan berdirinya kerajaan Laos pada tahun 2003. Kemudian membentuk negara pengasingan Laos di negara Amerika Serikat dengan tujuan untuk mengembalikan pemerintahan kepada sistem monarki dengan terus menghimpun kekuatan dalam rangka melakukan hal tersebut. Kerajaan Laos ini mengklaim saat ini telah mempunyai setidaknya 900 pejuang yang berada di perbatasan Laos, Kamboja, dan Thailand. Kone Papeng merupakan air terjun paling terkenal di sana dan merupakan air terjun terluas di dunia yang mempunyai lebar sekitar 10.780 meter. Lebar sekali ya, dengan titik tertinggi sekitar 21 meter yang berada di Sungai Mekong, daerah Sipandon. Sungai terpanjang yang bernama Sungai Mekong dan merupakan sungai terpanjang ketiga di Asia atau ke-12 di dunia dengan panjang sekitar 4.900 km. Sungai ini melintasi 6 negara, yaitu Cina, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Sebelumnya, sungai ini bernama Mai Nam Kong. Mai Nam berarti dewa air, sedangkan Kong berarti sungai. Sejak lama, sungai ini telah menjadi tumpuan dari warga Laos untuk irigasi pertanian dan telah menjadi habitat dari 22.000 spesies tumbuhan dan hewan. Sungai Mekong mempunyai keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia setelah Sungai Amazon di Amerika Selatan. Si anak ketan. PDB negara ini mengandalkan sektor pertanian atau sekitar 51%. Di mana 85% penduduk di sana berprofesi sebagai petani. Hasil dari pertanian terbanyak di sana adalah beras, terutama beras ketan. Makanan pokok di sana adalah beras ketan. Mereka juga menjuluki dirinya sebagai Luk Kau Niau, yang berarti anak ketan. Hasil pertanian andalan lainnya adalah kopi, singkong, serta ubi jalar. Tidak boleh poligami. Tindakan poligami atau menikahi wanita lebih dari satu dinilai sebagai tindakan kejahatan. Apabila kamu ketahuan, maka akan dikenai hukuman yang sangat berat. Pasangan wanita dan lelaki yang belum menikah tidak boleh tinggal dalam satu rumah. Larangan dan aturan. Sebagai negara komunis, tentu saja ada banyak peraturan dan larangan yang perlu kamu perhatikan saat berkunjung ke negara tersebut. Seperti yang pertama, tidak boleh membunyikan klakson.
baik pada saat mengendarai mobil, motor, ataupun sepeda. Karena hal ini akan dinilai sebagai hal yang tidak sopan. Kamu bisa saja ditangkap apabila ketahuan dengan pasal telah membuat keributan. Kemudian yang kedua, tidak boleh berdebat dengan polisi. Kalau kamu nekat, urusannya ini bisa menjadi panjang. Kamu harus nurut dan tetap tenang. Misalkan saja, apabila kamu saat mengendarai sepeda motor, kemudian kamu mendapatkan tuduhan telah melanggar lalu lintas di sana, maka sebaiknya itu kamu mengikuti saja semua proses-prosesnya. Biasanya itu kamu akan dimintai titip uang sidang, supaya kamu tidak perlu ikut sidang secara langsung. Untuk biaya tilang itu sekitar, atau jasa titip sidang ini sekitar 500.000 kip. Kemudian yang ketiga, menghormati bante atau biksu Buddha yang sering lalu lalang di jalan-jalan di sana. Khususnya untuk kaum wanita, itu tidak boleh menyentuh para biksu tersebut. Karena biksu di sana itu sangat dihormati dan dihargai oleh masyarakat. Yang keempat, ada jam malam di sana. Maksimal jam malam di sana adalah jam 11 malam. Jadi, kamu harus sudah sampai di penginapan atau hotel sebelum jam 11 malam. Tempat dugem, bar, kafe akan ditutup jam 11 malam di setiap harinya. Apabila kamu ketahuan masih jalan-jalan misalkan di jam 1 malam, maka kamu akan ditangkap oleh polisi. Wisata di Laos. Memang pariwisata bukanlah sektor andalan di sana. Namun masih terdapat beberapa tempat wisata yang bisa kamu kunjungi saat berlibur atau berwisata ke sana. Yang pertama, kamu bisa berkunjung ke dataran Guci yang berada di provinsi Siangkwang. Di sana setidaknya ada 400 guci besar, guci batu raksasa yang begitu misterius, dan hingga saat ini masih belum diketahui asal-usulnya. Tinggi gucinya itu mulai dari 2 meter hingga 11 meter. Diperkirakan guci ini dibuat pada tahun 1240 hingga 660 sebelum Masehi. Cantik sekali ya. Yang kedua, kamu juga bisa berkunjung ke kota Luang Prabang, sebuah kota kuno yang dulunya ini adalah tempat ibu kota saat Laos masih berbentuk kerajaan. Di sana juga terdapat bangunan istana kerajaan Laos yang begitu menawan. Yang ketiga, kamu bisa menikmati pemandangan Sungai Mekong. Kamu juga bisa naik kayak atau sewa perahu untuk menyusuri sungai ini. Pemandangannya di sana terlihat begitu indah saat sunset. Di sana juga ada banyak bangunan-bangunan kuil Buddha. Bagus-bagus sekali ya. Hal unik di Laos. Laos mempunyai kereta cepat yang menghubungkan kota Vientiane dan kota Boten dengan jarak tempuh sekitar 422 km. Di sana juga ada makanan daging buaya bakar. Negara Indonesia dan Laos telah menjalin kerjasama diplomatik sejak tahun 1957. Demikianlah 6 fakta unik dan menarik tentang negara Laos. Terima kasih. Semoga saja hal ini bisa menambah informasi dan juga pengetahuan bagi kita semua.